mau tunjukkan bahwa biar saya lebih pendek, badan kecil, tapi pemerintahan desa itu di bawah pemerintahan kabupaten. Malam baik untuk kita semua. Ina ama we wari leu aiha yang aku hormati. Yang saya hormati, banggakan Pak Anton Doni Hurung. Hati-hati sebut Kalau di H itu nama lain maka pasti bukan saya yang omong pertama. Kita masyarakat Boru berikan tepuk tangan luar biasa untuk Pak Anton Doni Hurung. Yang saya hormati Bapak Desa Boru Kedang, cara nimun tutur ya ganu nimun DPR. Ita leu waiha raitan ba'a haya kepala desa itan. Ulun terbuka biasa ulun pate wate unen itan supaya ita raitan rasa epang iwa tapi epang untuk kepentingan umum. Yang saya hormati Pak Camat Wulang Gitang, yang saya hormati mewakili Pak Kapolsek dan Pak Koramil, itu ada pelaksana harian atau pelaksana lapangan Pak Charles Koten yang datang bersama saya hari ini. Dari unsur pemerintah tidak ada, hanya saya. Kenapa saya perlu hadir? Pemerintah perlu hadir sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang luar biasa kepada pihak lain yang turut memberikan perhatian luar biasa untuk kondisi kita, baik masyarakat yang mengalami langsung dampak akibat Gunung Lewotobi atau masyarakat terdampak lainnya seperti kita di Boru Kedang. Saya minta maaf, saya bukan lagi orang Lewotobi, bukan lagi orang Boru. Saya hanya kebetulan dari Lewotobi, kawin mawin keluarga banyak di Boru. Tetapi saya mendampingi Pak Anton Doni Dihen sudah menjadi milik Flores Timur. Flores Timur ini kabupaten penuh bencana. Setelah gunung api Lewotobi, 12 jembatan rusak di Tanjung Bunga. Kemarin sore banjir melanda sekitar 50 rumah di desa Dua Nur, Dusun 3. Tadi pagi jam 7 kami sudah langsung nyebrang untuk lihat secara langsung dan mengambil tindakan yang perlu. Pak Anton Hurung telepon terus, Pak Wakil mereka di sana tunggu. Saya bilang mereka tunggu lama tidak apa-apa. Kita datang ini bukan untuk omong, tetapi datang untuk menunjukkan bukti nyata kepedulian kemanusiaan kita untuk masyarakat Boru Kedang. Bantuan kemanusiaan baik dari pemerintah maupun pihak manapun tidak bisa untuk semua orang. Karena kepedulian kemanusiaan itu bukan hanya kondisi Ile Lewotobi saja, tetapi ada banyak masalah di luar kita yang perlu juga perhatian. Karena itu meski hanya 50 rumah, tetapi itu sudah bantuan yang luar biasa. Kehadiran Rumah Visi Indonesia membantu meringankan beban pemerintah Kabupaten Flores Timur. Mengharapkan pemerintah saja tidak bisa. Karena itu kepemimpinan politik 5 tahunan ini kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif. Banyak pihak kita beri kesempatan untuk turut membantu kita apapun bentuknya. Karena itu atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur kami berterima kasih kepada Direktur Wahana Visi Indonesia bersama seluruh jajarannya. Teruslah berbuat baik tidak saja untuk Boru Kedang tetapi juga untuk wilayah-wilayah terdampak lain.
Tanggal 4 saya berkunjung ke Lewotobi, kampung halaman saya. Diterima secara adat dan di Selendang itu wajar. Tanggal 9 saya turun ke lokasi pengungsi di Konga untuk memastikan percepatan lokasi relokasi. Selendang amu rabari terima, mungkin karena di lokasi bencana. Hari ini saya datang untuk pertama kali ke Kecamatan Bulanggisa, Gitang, Desa Boru. Lumayan dapat selendang, tambah aset di rumah. Penerimaan hari ini secara adat itu sangat luar biasa, bukan selendang, tetapi suatu bentuk penerimaan kembali anak Lawotana. Dan melalui ritual adat, mio beri ami beli au kekuatan untuk mendampingi Pak Anton Doni Dihen sebagai wakil bupati memulai karir pelayanan sebagai pemimpin Flores Timur dalam kondisi Flores Timur yang serba rusak. Baik Bapak Mama semua, APBD kita itu 1,2 triliun. Atas nama pemangkasan, pemerintah pusat mengurangi anggaran sebesar 37 miliar. Karena itu di dalam tahun ini tidak akan ada lagi pembangunan infrastruktur. Dengan anggaran yang semakin terbatas, bencana ada di mana-mana. Karena bencana ada di mana-mana, maka pemerintah hadir termasuk untuk melakukan perubahan kebijakan belanja. Semakin banyak bencana, semakin susah anggaran untuk pembangunan normal. Karena itu saya mengharap kita semua, terutama masyarakat Bulanggitang, sedikit yang sudah diberikan perhatian baik oleh Rumah Visi Indonesia maupun oleh pemerintah, mesti kita pahami dalam konteks keterbatasan kemampuan keuangan daerah, supaya ruang perhatian pemerintah itu juga kita berikan untuk wewari itan yang rimu juga mengalami musibah yang sama. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini juga untuk sedikit memberikan 1-2 pikiran lagi khusus untuk perubahan kebijakan pemerintah pusat. Kita tahu pada akhir tahun 2024 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia diperintahkan untuk tidak boleh lagi melakukan penerimaan tenaga kontrak. Kita berharap semua tenaga kontrak itu lulus menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tapi pemerintah melakukan penundaan pemberlakuan tanggal mulai tugas baik tenaga ASN maupun pegawai P3K. Karena itu ada banyak tenaga kontrak yang selama ini bekerja di kecamatan, di puskesmas, di sekolah-sekolah, mereka belum mendapatkan uang, bukan karena pemerintah tidak mau kasih uang, tetapi karena uangnya belum ada. Karena itu mari bersabar sambil tetap bekerja, akan ada mekanisme anggaran di daerah untuk cari sumber sana sini, pangkukan anggaran supaya untuk semua mereka yang bekerja tetap mendapat upah. Saya ingin menegaskan kembali terkait lokasi relokasi. 4 lokasi relokasi itu ditetapkan pemerintah sebelumnya bersama BNPB. Perbatasan, Noboleto, Bungawolo, dan Waidoko. Pertanyaan kita, siapa yang berkontribusi untuk penetapan lokasi calon lokasi relokasi? Kita masyarakat desa, kita masyarakat kecamatan. Mengapa sampai saat ini belum ada proses pembangunan? Karena kita masyarakat tidak turut terlibat secara langsung untuk mendukung program pemerintah percepatan pembangunan lokasi relokasi. Jangan pernah mempersalahkan pemerintah seolah-olah kami bermasa bodoh. Tidak. Pembangunan apapun itu menuntut partisipasi masyarakat.
kehadiran Rumah Visi Indonesia itu bentuk tanggung jawab kita, bentuk keterbukaan pemerintah untuk pihak manapun silakan datang membantu Kabupaten Flores Timur. Tetapi kita yang ada tinggal di Kabupaten Flores Timur, terutama masyarakat-masyarakat yang mengalami risiko akibat bencana Lewotui, baik kawasan rawan bencana maupun masyarakat-masyarakat yang terancam lainnya, mesti turut berkontribusi pemikiran. Bapak Desa Borukedang, baik pemikiranmu, tapi Pak Camat, pemikiran-pemikiran itu harus disatu padukan dalam forum. Karena kami menganggap 4 lokasi itu belum final, maka kami sudah turun, Pak Bupati, kami sudah turun bertemu dengan beberapa kepala desa termasuk Nawokote untuk kita bicara ulang. Prinsip kita, lokasi relokasi tidak boleh terlalu jauh dari lokasi tinggal kita sebelumnya, supaya selain kita mendapatkan keamanan dan kenyamanan di tempat baru, murid itan sebagai masyarakat ya tetap terjamin aman. Karena belawir iwa odi ita baler oi umaun ro olau duang lo olau bawalata ro mue boru. Kalau ita pindah miu lala Tanjung Bunga lala larantuka odi miu moret upa. Inilah kesulitan-kesulitan yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga sampai dengan saat ini belum. Kalau yang disampaikan oleh Bapak Desa, Pak Camat kita anggap baik, silakan membangun kesepakatan dari bawah. Kita terbuka, tapi jangan mempersulit pemerintah. Dalam kondisi bencana bukan ikut otak masyarakat, salah. Nanti hadapan dengan saya. Dalam kondisi bencana ikut pemerintah punya mau. Karena kita berpikir goer beri ait hai, aman kita. Tapi masyarakat pemerintah berpikir untuk umum. Mau aman udu, mau amat lake. Tapi secara lewon tidak bari aman. Gusi secara lewo bari aman heku yang urus. Bukan mio pilewo kami tidak larantuka. Karena itu mari kita turut membantu pemerintah. Berikan pikiran yang baik. Berikan solusi-solusi. Supaya secepatnya pembangunan itu cepat dilaksanakan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih berlimpah atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Pak Anton Doni Hurun dan kepada masyarakat yang menerima. Terimalah itu sebagai bentuk terima kasihmu kepada Tuhan melalui tangan-tangan baik dalam diri Yayasan Rumah Visi Indonesia. Dan untuk kita yang belum kebagian, namanya bantuan sosial selalu ada dinamikanya. Kita atur baik-baik. Yang terakhir, politik pilihan sudah selesai. Sekarang politik untuk membangun. Tidak penting lagi bagi kami siapa pilih berapa suara di Wulang Gitan, tidak penting lagi. Tapi yang paling penting bagi kita adalah dari daerah bencana lahirlah seorang putra ganteng untuk mendampingi Pak Anton Doni Dihen menjadi pemimpin kita. Itu berarti secara politik wilayah kita Wulang Gitang Ilebura bisa menjadi barometer masa lalu dalam diri kepemimpinan politik Pak Hengki Mukim dan masa kini dalam diri saya. Lihatlah politik untuk generasi muda sebagai sebuah momentum untuk masa depan Lewotana. Karena itu untuk investasi di kebun kita tanam ubi, jagung, pisang. Untuk investasi jangka panjang di kebun kita tanam tanaman umur panjang, pohon komoditi. Tapi untuk investasi generasi masa depan Lewotana termasuk boru, pergilah ke sekolah. Malam baik, terima kasih.